Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saprialdi, dosen Fakultas Perikanan, jurusan Pengamatan Sumber Daya Perikanan, Universitas Muara Bungo. Pada kesempatan ini, saya ingin menjelaskan terkait salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Biologi Perikanan. Adapun pemaparan kali ini adalah dalam rangka unjuk kerja bukti pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi di bidang pengajaran. Dalam mendeskripsikan mata kuliah ini, saya dan rekan atau tim menggunakan pendekatan Delivery Interaction Assessment atau DIA. Delivery akan dijelaskan materi apa yang akan dibawakan disampaikan dalam suatu perkuliahan. Interaction akan menjelaskan bagaimana mahasiswa dan saya menjalin interaksi pada proses pembelajaran mengajar dalam kelas mata kuliah Biologi Perikanan. Sementara assessment, saya akan menjelaskan bagaimana mengukur kinerja atau penilaian terhadap mahasiswa secara objektif dan transparan. Sebelum selanjutkan sistem pembelajaran daya ini, saya akan sampaikan deskripsi mata kuliah Biologi Perikanan. Mata kuliah ini berbobot 3 SKS dengan kalkulasi 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah ini materi wajib yang diambil oleh mahasiswa semester 4 yang dikontrak setelah lulus mata kuliah Biologi Umum dan Ikhtiologi. Deskripsi singkat mata kuliah ini membahas materi tentang seksualitas sampai pada rekrutmen ikan. Dengan materi seksualitas, tingkat kematangan gonad, pemijahan, peruaya, makanan, dan pertumbuhan mortalitas, survival, making, tagging, dan rekrutmen, serta menduga populasi untuk penguatan sumber daya perikanan berkelanjutan. Mata kuliah ini hadir di Fakultas Perikanan untuk membekali lulusan Fakultas Perikanan yang memiliki kemampuan dan keahlian pengelolaan pemanfaatan sumber daya perikanan. Pengetahuan ini menjadi salah satu dalam syarat menyelesaikan persoalan di dunia perikanan yang cenderung mengalami tekanan habitat maupun populasi ikan itu sendiri, sehingga lulusan memiliki solusi dan kemampuan alternatif dalam mengelola sumber daya perikanan. Materi mata kuliah ini kemudian menjadi aspek delivery. Sebelum itu menjadi aspek delivery dalam mata kuliah Biologi Perikanan, saya berserta rekan pengampu mata kuliah dalam setiap sesi pertemuan berbasis capaian pembelajaran lulusan yang diharapkan program studi pemanfaatan sumber daya perikanan, Fakultas Perikanan. Dari capaian lulusan pembelajaran ini kemudian diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah yang kita sebut dengan CPMK. Ingat pentingnya mata kuliah ini untuk mendukung lulusan diharapkan sesuai dengan yang telah ditentukan dan ditulis dalam capaian pembelajaran lulusan, sehingga mata kuliah ini harus mendukung capaian lulusan sejalan dengan profil yang dihasilkan program studi penguatan sumber daya perikanan. Adapun capaian pelajaran mata kuliah, capaian yang diinginkan adalah sebagai berikut. Mahasiswa mampu memahami konsep teori biologi perikanan dan ruang lingkupnya dan kaitan dengan ilmu lainnya. Ketiga, mahasiswa mampu memahami dan menguasai berbagai metode dalam mempelajari tentang ikan, lingkungan, proses awal reproduksi sampai pada rekrutmen populasi serta stok populasi ikan itu sendiri. Ketiga, mahasiswa mampu merencanakan dan menetapkan pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan. Untuk mencapai 3 CPMK tersebut, kami menetapkan 12 sub CPMK. Dari 12 sub CPMK, saya membagi jadi 15 pertemuan yang tidak termasuk pada UTS dan UAS, sehingga mempermudah kami dalam menyampaikan setiap sesi pertemuan materi pembelajaran yang mengacu pada beberapa sumber, yaitu buku monograf, buku ajar, artikel, dan sebagai referensi pembelajaran bacaan kita pada mahasiswa agar mereka memiliki pengetahuan keilmuan dan memperkuat keilmuan biologi perikanan. Selanjutnya, saya akan membahas bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa dalam perkuliahan saat proses PBM atau proses belajar mengajar berlangsung. Agar proses belajar mengajar berjalan dengan baik, secara prinsip interaksi yang saya gunakan berhubungan dengan mahasiswa baik dalam kelas maupun luar kelas adalah berbasis metode Student Centered Learning atau disingkat dengan SCL. Model SCL ini mengedepankan partisipasi aktif mahasiswa dalam proses belajar mengajar. Beberapa teknik yang saya gunakan dalam proses mengajar biologi perikanan adalah saat memaparkan materi, dan saya selalu menyisipkan pertanyaan yang memicu untuk melatih mahasiswa berpikir kreatif, mengubahkan pendapatnya, kemudian mendiskusikan terkait dengan materi dalam kelas dan berlanjut pada praktikumnya. Interaksi dalam kelas saya menyampaikan menggunakan PPT dan diskusi kelompok, belajar mandiri,
bagian tak pisahkan guna melatih mahasiswa menganalisis dengan harapan meningkatkan saling menghargai, bertanggung jawab dan berinteraksi tersebut dan dalam berinteraksi tersebut. Interaksi juga berlanjut menggunakan media WhatsApp, grup atau Zoom class meeting. Interaksi ini diyakini memberikan proses pembelajaran, pengalaman pelajaran mahasiswa sesuai dengan capaian pembelajaran yang kita harapkan. Selanjutnya, pada asesmen adalah bagaimana saya menilai mahasiswa secara objektif dan transparan. Sebelum kuliah dimulai, pertemuan pertama disampaikan kriteria yang menjadi bagian-bagian apa saja yang dinilai dalam kelas. Dalam RPS juga disampaikan pembagian presentasi penilaian, sehingga mahasiswa mengetahui secara transparan penilaian yang akan mampu mereka mempersiapkan diri lebih baik dan mengikuti perkuliahan di kelas. Perkuliahan ini juga diukur dengan sub CPMK, disampaikan dengan rincian bobot kehadiran, keaktifan dan kuliah, kuis 15%, tugas dan diskusi 15%, Pertikum 20%, UTS 25%, dan UAS 25%. Poin-poin tersebut berlaku sampai akhir perkuliahan berdasarkan sub CPMK. Yang diinginkan yang diakumulasi menjadi penilaian akhir sebagai evaluasi proses hasil belajar mengajar. Demikianlah 3 aspek pelaksanaan kegiatan perkuliahan biologi perikanan menggunakan pendekatan delivery interaction assessment dan berbasis metode student center learning. Setelah ini saya akan tampilkan cuplikan kegiatan perkuliahan di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik mahasiswa sekalian, hari ini kita coba memaparkan lanjutan materi pertemuan kita dengan topik baru. Itu adalah kebiasaan makan dan cara makan ikan. Nah, kalau kita lihat topik ini merupakan bagian yang penting dalam satu proses ikan itu mencapai pertumbuhan maksimal. Nah, sekarang kita lihat dulu. Ada beberapa hal orang terkadang mencampur adukan tentang kebiasaan makan dan cara makan. Jadi sebenarnya berbeda antara food habit dengan feeding habit. Namun pada hal penggunaannya tetap sama untuk menilai cara makan dan kebiasaan makan. Ya. Kemudian kalau kita lihat di sini, ini kalau bicara kebiasaan makan atau food habit sangat berkaitan dengan kualitas dan kuantitas. Jadi ada kualitas, ada kuantitas. Sehingga ini sangat menentukan pada kebesaran besar populasi atau apa namanya ketahanan hidup satu populasi ikan tertentu. Nah kemudian kalau kita bicara kebiasaan makan, cara makan, itu merupakan bagian terlepas dari faktor habitatnya. Di mana ikan itu hidup, apakah dia di habitat ketinggian itu makan laut, atau di habitat sungai, atau habitat danau atau laut. Itu sangat menentukan pada makanannya. Nah, Anda paham bahwa kebiasaan makan ikan ini sangat tergantung kepada aspek lingkungan. Kita paham, saya pernah melakukan penelitian sebelumnya menghasilkan ikan spesies bersama ketika di habitat berbeda akan ada variasi makanannya. Kenapa? Karena tergantung pada ketersediaan makanan di perairan. Sehingga semuanya tidak bisa dikatakan kalau di sini ikan makan utama jenis plankton atau karnivora, sini bisa berbeda. Kalau mirip akan beda kualitasnya, atau berbeda intensitasnya, atau berbeda jumlahnya atau kuantitasnya. Itu faktor dari faktor makanan. Nah, kemudian kita lihat kembali. Nah, ketersediaan makanan ini sangat terkait dengan apa yang disebut adalah populasi. Semakin besar populasi suatu perairan, maka ada kaitan dengan ketersediaan makanan di perairan tersebut. Kenapa? Karena makanan merupakan energi, sumber energi yang menentukan semua aktivitas yang ada di perairan, yang ada untuk tumbuhnya, untuk berkembang, berfungsi dan lain-lainnya. Makanya makanan di perairan itu sangat dipengaruhi sekali oleh faktor biotik maupun faktor abiotik seperti abiotik suhu, cahaya, ruang, luas, dan pengendalian musim. Mungkin saya sampaikan sedikit hasil artikel saya tentang musim, mungkin tidak dipublish ya. Itu musim itu sangat menentukan pada makanan ikan. Tidak sama. Musim hujan di populasi yang saat di habitat yang sama berbeda-beda makanan. Ada kecenderungan turun. Itu ada rangsangan dari lingkungan. Merasa ikan untuk makan, memakan apa yang ada, berarti dia mampu beradaptasi dengan kondisi yang ada di perairan tersebut. Sehingga makanan ini tidak lepas dari yang namanya musim. Ini yang sangat vital untuk musim ini. Akan ada perubahan pada
suhu, cahaya, atau yang lain. Sehingga musim dikaji orang apakah ada efek musim terhadap kebiasaan makan ikan. Dan kan bisa begitu. Sehingga ini benar-benar menjadi bagian yang sangat menentukan. Lanjutkan. Nah, kemudian kita lihat ikan ini ada dibagi atas beberapa kelompok berdasarkan jenis makanan. Pertama, pemakan plankton. Jangan semua ya, teman-teman. Nah, kemudian pemakan tanaman. Beda. Pemakan hewani, pemakan tanaman dasar, pemakan ikan, dan terus dalam campuran. Sini udah jelas semua ya? Sudah pernah belajar kan? Sudah. Oke. Lanjutkan. Nah, kemudian berdasarkan jumlah variasi dan macam makanan, makanan itu dapat dibagi di 3 bagian. Ya, dibagi 3 bagian. Pertama apa? Monofagit. Artinya memakan makanan terdiri dari satu macam makanan. Nah, ikan bertipe ini mempunyai ruang makan yang terbatas sekali. Karena dia itu saja makan, tidak mau variatif, tidak mau diganti. Akibatnya apa? Ini memungkinkan ikan ini tak mampu beradaptasi dengan fleksibel terhadap lingkungan dan tentu akan berdampak pada populasi. Kecuali tentu mereka menguasai. Tentu juga akan mengaruh pada ketersediaan makanan. Jadi kalau ikan ini mungkin berisiko ini perlu dilakukan pelestarian atau konservasi. Nah, kemudian yang kedua adalah stenopagit. Ini adalah ikan pemakan yang macamnya sedikit atau sempit. Dia tidak luas dari yang pertama, steno. Nah, kemudian yang ketiga adalah eurypagit. Artinya pemakan bermacam inilah yang baik dikembangkan. Yang memang punya kemampuan tinggi eurypagit. Tapi banyak di Indonesia pangeran. Itu sudah terjadi beberapa ahli. Umumnya ikan mampu beradaptasi dengan kondisi makanan yang ada di perairan walaupun tidak dia sukai. Itu adalah makanan tadi. Nah, kemudian kita lihat lagi. Ini dia. Tadi saya sampaikan bahwa ikan itu makanannya bisa berbeda-beda, akan disebabkan oleh beberapa bagian. Pertama adalah ukuran. Ukuran yang sama ataupun yang kurang itu menentukan ukuran makanan yang dimakan. Kemudian perubahan lingkungan itu juga akan menyediakan perubahan persediaan makanan. Kenapa? Karena perubahan musim, perubahan lingkungan membawa efek pada makanan dan perairan. Hujan misalnya, maka musim kemarau, tiba-tiba hujan, itu akan merasa ikan makan. Ada rangsangan lingkungan membuat dia makan. Dan kebanyakan ikan pada saat ini umumnya mencapai pertumbuhan maksimal, apalagi setelah hujan. Kenapa? Faktor makanan terpenuhi, tersedia, dibawa oleh arus atau hanyutan dari laut atau dari darat masuk dalam perairan, sehingga dia menjadi lebih butuh makanan. Kemudian ini menentukan sangat menentukan sekali musim makanan dari musim. Mungkin kita ada pertanyaan? Ya, silakan. Yes. Jadi saya melihat makanan di perairan dipengaruhi oleh faktor biotik, ditentukan oleh faktor abiotik. Ditentukan oleh faktor abiotik ya, seperti suhu. Pertanyaan saya, Pak, bagaimana suhu dapat mempengaruhi ketersediaan makanan di perairan? Oke, bagus. Ini saya jawab. Jangan takut salah, kita diskusi. Silakan. Bagaimana suhu dapat mempengaruhi komposisi makanan di perairan? Silakan. Ingat, makanan di perairan itu mungkin dari apa saja. Dia butuh faktor lain, bukan hanya sekedar ada yang mau diobat, tapi butuh faktor untuk perombaknya. Siapa yang tahu? Ini saya kasih nilai tinggi kalau mau jawab. Ini serius nih. Bagaimana ini? Silakan. Ini apa nih? Ini saya tanya beberapa orang. Mau jawab silakan. Bagaimana silakan? Silakan. Takut takut. Oke, silakan. Ada yang mau jawab? Nggak takut salah. Kita diskusi, belajar bagaimana mengembangkan logik berpikir supaya kita ada interaksi, ada ya saling take and give lah di situ. Mungkin Anda baca referensi buku lain, Anda tahu. Ya, itu namanya. Silakan. Anda jawab. Ulangi ini ya, soal biar dengar lagi. Bagaimana suhu dapat mempengaruhi ketersediaan makanan di perairan? Suhu ya. Bagaimana suhu bisa mempengaruhi ketersediaan makanan di perairan? Itu ada beberapa macam juga itu. Silakan.
Dian, Ella, Maria, kok tahu? Yang tahu? Silakan. Suhu berpengaruh terhadap makanan Pak. Ya. Seperti kalau musim hujan kan dingin Pak, atau musim panas. Contohnya tumbuhan dalam air. Mungkin kekeringan bisa mati Pak. Jadi makanan yang dikonsumsi untuk ikan biasanya sudah mulai layu atau mati Pak. Itu pertama. Oke. Ya, kalau yang kedua seperti kepunahan makan-makan ikan lain seperti ikan kecil Pak, terjadi kekeringan juga. Oke. Jelas ya jawabannya. Itu bisa dijelasin lain ya, silakan. Nah, Silakan Pak. Ya silakan Pak. kalau suhu terlalu tinggi itu mempengaruhi terhadap fitoplankton. Ya. Karena fitoplankton itu sifatnya berfotosintesis. Ya. Tetapi kalau ketika suhu kayak musim hujan terus menerus kan itu juga mempengaruhi terhadap fitoplankton. Ya. Benar. Kalau fitoplankton terpengaruhi, maka rantai makanan selanjutnya akan dipengaruhi. Soalnya kan fitoplankton ini sifatnya yang apa? Yang bisa menghasilkan makanan utama bagi kayak zooplankton, ikan-ikan kecil, berasal dari fitoplankton. Oke. Sudah jelas? Jadi itulah hubungan suhu untuk kesediaan makanan perairan. Ada faktor tumbuhan tadi. Dia butuh proses. Ada proses yang hampir kemarau ketika hujan. Ketika kemarau dia butuh juga. Jadi dia selain berinteraksi atau memenuhi kebutuhannya. Namun ingat, ketika musim hujan itu lebih tinggi proses namanya makan ikan. Ada apa? Ada faktor rangsangan atau faktor trigger atau langsung makan oleh itu langsung makan. Samanya kita manusia boleh dicontohkan. Anda kalau tiba-tiba ditinggalkan di daerah panjang, daerah dingin, pasti harus Anda makan dingin. Dingin makanan. Tapi ketika daerah panas, mungkin akan beda. Pasti beda. Mungkin walaupun makan ikan dari sehari gitu, tapi dia akan beda apa ya? Kuantitasnya, banyaknya beda. Sudah kan, mungkin jadi sering makan. Nah, ketika musim dingin, kamu banyak makan. Musim panas pun dia akan makan, tapi tidak segenjang ketika musim hujan. Karena hujan banyak mau makan baru dia. Dia akan lebih variatif. Musim panas pun dia akan ada proses perombakan juga. Dia akan lebih makan lebih variatif, sehingga ikan tidak akan kehilangan ketika dia punya kemampuan adaptasi dan faktor makanan luas, tidak sempit. Dia bisa bermacam. Sehingganya dia mampu bertahan populasi yang ada di perairan itu populasi mampu adaptasi. Kalau ikan tidak mampu adaptasi maka akan memaksakan satu jenis makanan, dia akan makan terisolasi sendiri. Akhirnya apa? Punah. Itu akibat dari makanan dan makanan juga banyak sekali dari aspek kajian sini. Anda nanti tahu tertarik di cara konservasi, kita buka di makanan, kita kembangin dari situ ke situ itu untuk makanan juga. Penjinakan dia adaptasi. Mungkin ikan yang makan carnivora bisa kita arahkan ke herbivora, berarti adaptasi lagi bisa. Tapi ingat, ikan itu tak butuh jenis makanan yang mengandung protein. Ketika memacu pertumbuhan tingkat kebijakan atau TKG 3, 4 itu tinggi, hewani maksudnya. Nah itu sudah dibuktikan oleh riset saya tentang ikan itu sedikit riset atau pemilih bagian ikan yang banyak memilih itu banyak makannya lebih ke hewani atau zooplankton. Karena butuh asupan protein ini untuk proses pemakanan gona, untuk proses pemakanan spermatozoa. Itu dia. Lanjutkan ya. Ya Pak. Anda sudah jelas ya? Ya. Ini dia. Jadi kebiasaan makan ini terbagi ada dua macam. Kebiasaan makan ikan berdasarkan tempat, ya. Jadi dia ada berdasarkan tempat, ada berdasarkan waktu. Kalau bicara kebiasaan makan ikan berdasarkan tempat itu ada hubungan dengan strata penyebaran ikan. Apakah dia yang tragis, apakah dia yang universal, atau di tengahnya.
Ini kita cek kategori ini, dapat ini. Itu ada yang di tengah perairan, camas, permukaan, yang berani, nilam, yang nilam, itu adalah proses makanannya. Kemudian pada ikan, yang masalah itu adalah ada siang diurnal, ada malam nocturnal. Nah, ikan yang siang itu bisa kita lihat ada ikan emas, nila dan lainnya. Kemudian ikan malam, ikan nocturnal, lele dan patin dan berbeda. Itu kalau beda jenis makanannya. Nah, jadi kalau dia ikan diurnal, nocturnal, pastilah berbeda komposisi makanan. Kalau ikan diurnal, di pada siang hari dia akan lebih banyak ke arah permukaan. Berarti ada sana pito, ada sana zoplankton. Kalau dasar ada kemungkinan makan bentos, ada mungkin makan hewan dasar. Itu beda. Jadi sangat betul sekali. Jadi ini tipe-tipe dan ini atau cara makan kebiasaan makan ini dibagi berdasarkan tempat dan waktu. Ingat ada dua tempat dan waktu. Oke, jelas ya? Oke, lanjutkan. Nah, kita coba masuk kepada kebiasaan makan apa yang kebiasaan makan ikan. Yang pertama adalah lingkungan. Jadi kita bahas ya. Ada lingkungan, yaitu perubahan makanan dalam perairan. Kemudian ada kondisi, pengkondisian terhadap pakan yang dibuat dalam budidaya. Nah, itu saya bilang nih. Kita ingin merubah pola makan ikan nih, bisa kita setting, tapi ya dari kecil, dari ikan mungkin dari benih. Contoh kita coba orang mereka mandeng, bisa dikondisikan. Saya yakin Anda juga ketika di alam nanti saya suruh makan sagu ya, duduk, ya bisa. Mungkin awal nggak bisa, tapi butuh adaptasi. Ikan pun demikian. Jadi inilah membuat peluang kita. Kenapa hari ini ikan yang mulai punah atau terancam punah, ya itu bisa diselamatkan dengan cara penangkaran, dengan cara konservasi, dengan cara budidaya, pengembangan untuk dimanfaat manusia, dengan cara memanfaatkan. Nah, kalau masalah memijak dengan dibungkus dengan kandungan unsur protein hewani, jadi terpacu untuk proses pembesaran. Ya, jelasan itu. Jelas. Ada pertanyaan? Oke, dilanjutkan yang tadi sebelumnya. Nah, ini kita lihat ada rantai makanan. Ya, dalam proses makan ikan terbentuk satu ikatan antara mangsa dan pemangsa. Food chain. Ini dalam makanan. Jadi dia berotasi dari mulai bakteri yang memulai ada proses sampai kepada posisi ikan dan kembali kepada manusia. Dan kembali juga jadi makanan dia bakteri ketika dia mati. Ada proses pembentukan mikroba ini dan itu selalu siklus seperti ini, berputar terus. Berputar terus itulah kita ikuti. Nah, ketika itu terganggu tentu akan ada efek pada rantai makanan. Tapi ini kalau secara alami diambilnya, secara alami dia sendiri putarannya. Nah, kemudian ini yang di laut. Ini ada pinto, ada hewan kecil, besar dan komposer dan pinto. Kembali jadi ketika dan rekor mati itu kan dimulai oleh tikus mati itu tikusnya. Jadi seperti itu terus. Begini pun pada rantai danau. Dari di atom, butuh air, larva, capung sampai pada balikannya atom. Ini siklusnya. Ini mati, kembali dari atom, diulang lagi itu. Nah, jadi selalu seperti kita pun demikian. Nanti kembali lagi layar lagi. Tapi mulai lagi kita ngambil tanah air salah, kita dari cahaya awal nabi, tapi dari tanah kita enggak. Jadi kembali ya. Jadi putar seperti terus pada laut, pada laut dan pada sungai. Oke, lanjutkan. Ini sudah tadi. Nah, kemudian kita pahami semua tadi ya. Kita lihat cara makan ikan atau feeding. Selain judul tadi ada food dan ada feeding. Kalau bicara cara makan ikan, itu dapat diketahui dengan cara apa? Indra penglihatan. Dari apa? Indra peraba. Dari apa? Persentual. Dari apa? Linear choice. Nah, ini untuk mencari makan, terutama pada ikan dasar. Berbeda pada ikan permukaan atau ikan pelagis. Dia lebih menggunakan pada indra penglihatan atau mata. Nah, itu berbeda. Nah, kemudian berkaitan dengan makan, kesukaan dan macam-macam makanan ikan, harus kita menjaga pertimbangan morfologi ikan, fungsional ikan, ya, dan pengolahan itu betul dari pola makannya atau feeding habitnya. Kenapa? Itu menjadi kita bagi atas 3 jenis utama. Pertama ada jenis herbivora. Apa dia herbivora? Tumbuhan. Karnivora? Makanan daging.
omnivora. Berarti udah jelas semua ya. Jadi itu adalah tipe bahkan ini. Jadi ada herbivora, karnivora, omnivora. Itu tentu oleh rahang. Dan nanti ada hubungannya dengan strata sebaran. Apakah dia merekam, itu ada hubungannya semua. Sehingga masing-masing mempunyai tipe-tipe yang berbeda pula. Oke, tadi kan ya. Ya. Ini juga ada apa saja yang membuat perubahan pada makanan ini atau dirinya itu sendiri. Ada perubahan letak mulut juga, ya. Letak mulut dan ikut tempat dia itu. Strata mana ya? Apa dasar, demersal atau permukaan tadi? Ini dia. Ketika mulai inferior, letak mulut di bagian bawah, itu dia akan lebih makan secara disebutkan ini elasmobrosi, kemudian terminal ini terhadap banyak ikan-ikan dan umumnya, kemudian superior saya disebutkan di parmus, kemudian sang ikan variasi sehingga ini mempengaruhi pada alat perabahannya pada alat seperti gigi dan lainnya. Nah, ini dia ikan mampu beradaptasi dengan lingkungan ketika mengambil makanan. Jadi posisi mulut, bentuk mulut ini menentukan makanan, menentukan strata hidupnya. Itu namanya adaptasi atau tentu dulu jauh evolusi. Itu baru sampai ketiga. Ini ada yang Nah, kemudian kita lihat feeding periodicity, artinya masa aktif mencari makan. Dia ada selama 24 jam. Ada yang satu menunjukkan satu hari, ada yang 1-2 jam satu hari, ada yang terus-terusan. Bergantung pada prode-nya. Apa? Prode biologi ikan itu sendiri. Biologi berarti ada proses metabolisme, ada proses makan, ada proses untuk memacu pertumbuhan, ada bentuk yang lainnya. Sehingga itu ditentukan oleh apa? Ikan aktif malam hari, nanti aktif siang hari. Tapi kemudian feedingnya ini berhubungan dengan suplai makanan dan musim. Jadi sebenarnya sangat erat kaitan antara musim dengan waktu atau periode makannya, termasuk pada jenis makanan yang sudah melahirkan akibat musim. Jadi kalau dikasih gula musim yang berpengaruh jadi kan? Ya sendiri musim berpengaruh. Apa yang mengaruhi musim? Suhu, mengaruhi makanan. Apa lagi? Arus. Apa lagi? Ayo. Hah? Cahaya. Cahaya. Jadi sangat menentukan. Maka dapat menghentikan mereka makan. Ketika kondisi tidak mendukung atau makanan memang jauh dari apa yang dia inginkan oleh secara kebutuhan biologisnya. Ya, ada pertanyaan? Jelas? Jelas. Jelas. Oke. Terus sekarang. Misalnya Pak, tadi ini Pak tentang food kualitas. Ini. Ya. Bukan Pak. Kebiasaan makan ikan Pak. Di atas ya. Ya Pak. Ini. Ya Pak. Biasanya cara makan. Ya Pak. Cara. Biasanya. Saya ingin bertanya Pak, apakah ada ciri tertentu pada ikan memakan food kualitas? Ciri tertentu tentang fisik kah, luar ataupun dalamnya Pak? Perbedaan dari pemakan ikan yang lain. Oke, ada kan cara makan begini ini. Sebenarnya, misalnya saya jawab ya, cara makan ikan itu ada penciri atau karakter tertentu. Yang pertama apa? Yang pasti adalah strata hidupnya. Jadi mungkin belum singgung ya. Kita singgung ya. Dia pada besar dengan keperluan. Itu akan menentukan ujungnya apa? Adalah tipe mulut, inferior kah, superior kah, terminal kah. Itu beda. Nah, yang pertama itu adalah strata hidupnya. Anda coba cek dibuktikan. Anda ambil ikan dasar, Anda ambil ikan tengah, Anda ambil ikan bawah, beda lagi. Kalau ikan dasar lebih, ini ke bawah lagi. Ya, ini yang maaf, ini yang depan. Anda tinggal di bawah. Kalau ini maju, gimana ngambil payah kan? Nah, ini dia bawah lebih dari dalam. Kalau datar umumnya kan tengah maksudnya. Kalau ini di atas gini, nentang. Ini Anda kan ke atas ke bawah. Ini cepat. Anda perhatikan mas. Ini kan dan dia adalah saya simpulkan. Itu ada faktor dari adaptasi. Faktor daripada cara makan. Nah sehingga itu membuat dia begitu. Jelas? Jelas. Oke. Materi kita sampai sini dulu.
Jadi tolong dipelajari, minggu depan kita coba lebih kuasai lagi materi sebagai diskusi. Dan saya lihat ini hari ini sangat bagus interaktifnya. Jadi saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.